Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam kajian filsafat kita dengan IS semester 4 ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Namun sebelumnya kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang dirahmati Allah, minggu yang lalu kita membahas tentang filsafat ilmu ya. Kenapa sih harus dikatakan ilmu itu harus mengalami proses-proses tertentu sehingga sebuah pengetahuan bisa dikatakan ilmu ketika sudah mengalami langkah-langkah prosedur-prosedur sehingga layak disebut sebagai ilmu. Mungkin kalian bingung nanti kenapa hari ini kita membahas pengetahuan, karena untuk mengerucut menjadi sebuah ilmu kita harus memahami dulu apa itu pengetahuan. Terus bagaimana dengan kaitan filsafat ilmu? Kenapa kok dipecah-pecah, ada ilmu, ada pengetahuan? Itulah nanti semua akan saya giring bahwa mempelajari filsafat adalah berpikir bahwa filsafat itu adalah induk dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita membahas memecah-mecah menjadi ilmu, kemudian ada pengetahuan, itu adalah proses untuk kita bisa memahami makna sebenarnya filsafat. Filsafat memang dari awal kita ajarkan tidak mengenal kata tabu untuk belajar atau menanyakan sesuatu, karena itulah proses berfilsafat. Karena itu kita harus memahami dulu kalau kajian kita filsafat ilmu berarti adalah proses terjadinya pengetahuan menjadi sebuah ilmu, dan prosesnya itulah dinamakan proses filsafat ya, berpikir secara kritis, logis dan radikal tentunya. Nah, kita akan membahas slide yang pertama. Jadi pengetahuan, kapan sih lahirnya pengetahuan itu? Lahirnya pengetahuan sejak manusia itu ada. Ini kita udah bahas ya minggu lalu ya. Sejak manusia itu ada ya lahir pengetahuan. Karena semenjak manusia itu ada dan diberi anugerah berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak itulah manusia terus berpikir. Ini di Quran selalu ya. Apakah kamu tidak berpikir? Allah itu sudah ngajarin kita untuk berfilsafat. Maka ketika kita menjadi mahasiswa kok tidak menggunakan pikirannya, berarti mahasiswa tersebut belum memahami arti dari filsafat. Kalian harus banyak berpikir untuk bisa terus mengasah kemampuan keilmuan melalui kegiatan berpikir. Karena itu kegiatan berpikir adalah sejak dimulainya sebuah pengetahuan, sejak manusia berinteraksi dengan alam, maka disitulah lahir pengetahuan. Baik, kita akan meneruskan bagaimana hubungan ilmu pengetahuan dengan filsafat. Nah, tadi kita bicara ilmu, kemudian bicara pengetahuan. Coba kita gabung ya, ilmu pengetahuan dengan filsafat. Apa hubungannya? Coba perhatikan. Pengetahuan bagian dari kajian filsafat ilmu. Karena pengetahuan itu lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budayanya. Jadi setelah manusia itu beraktivitas, berinteraksi dengan alam, maka menggunakan pikiran mereka, maka lahirlah apa yang dinamakan pengetahuan. Segala sesuatu yang diketahui manusia, ya itulah pengetahuan. Tapi dari hasil berpikir dan beraktivitas. Nah, karena aktivitas tadi dalam memperoleh pengetahuan, maka diperlukan apa yang namanya metode. Metode itu kan bermacam-macam, ya. Cara-cara memperoleh pengetahuan itu bermacam-macam melalui aktivitas. Nah, setelah melalui proses metode, maka pengetahuan itu melahirkan apa yang disebut dengan ilmu-ilmu. Inilah maka lahir dari sini
pengetahuan setelah proses aktivitas, setelah proses metode menjadi ilmu. Karena itu ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Karena aktivitas tadi yang memerlukan metode sehingga melahirkan ilmu-ilmu, maka ilmu, pengetahuan, dan juga ilmu itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi lagi ya. Coba perhatikan siklus ilmu. Dari aktivitas maka lahirlah pengetahuan. Dari pengetahuan memerlukan yang namanya metode. Setelah metode maka lahirlah apa yang dinamakan ilmu. Begitu siklusnya ya, jadi berputar. Contohnya filosof-filosof zaman dulu ingin menciptakan pesawat terbang. Semua terinspirasi dari alam. Melihat capung maka lahirlah helikopter. Melihat burung maka lahirlah pesawat terbang. Melihat apa lagi? Orang yang terjun payung itu terinspirasi dari bunga yang jatuh dari kelopaknya. Maka proses-proses pengetahuan itu dijadikan aktivitas, ditemukan metode, akhirnya lahirlah yang namanya ilmu pembuatan helikopter, ilmu pembuatan pesawat terbang, ilmu pembuatan alat-alat terjun payung. Seperti itu ya cara prosesnya. Kemudian pada slide berikutnya kita akan memahami tentang pengertian ilmu sebagai pengetahuan. Kalau dari segi maknanya, pengertian ilmu sekurang-kurangnya merujuk kepada 3 hal, yaitu ada pengetahuan, ada aktivitas, dan metode. Itu ya. Jadi untuk menjadi sebuah ilmu harus melalui proses sekurang-kurangnya 3. 1 pengetahuan, 2 aktivitas, dan metode. Sebenarnya kalian dalam proses perkuliahan itu juga proses untuk menemukan ilmu. Contohnya kalian ada tugas membuat penelitian. Cuman mungkin diakui secara ilmu itu harus diterima oleh banyak orang ya. Cuman di prosesnya di situ ada prosedur-prosedur yang harus dilalui sehingga kalian bisa dikatakan menemukan ilmu ketika sudah melalui beberapa proses. Tapi paling tidak 3 hal tadi. Secara umum bahwa setelah kalian memahami pengetahuan ya, kita memahami dulu apa itu ilmu itu apa sih ya? Ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Jadi udah tersistem. Kalau sistem itu rusak, maka ilmu akan rusak juga. Jadi ilmu itu berarti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Itu kalau dari segi ilmu ya. Kemudian ada beberapa pendapat menurut Norman Campbell bahwa ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhinya kecuali dalam cara yang paling tidak langsung, baik kebaikan atau keburukan. Jadi menurut Campbell, coba dipahami ya, bahwa ilmu itu ya kumpulan pengetahuan dengan praktis dan menggunakan metode. Sedangkan ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhi kecuali dalam cara yang paling tidak langsung, baik kebaikan atau keburukan. Jadi maksudnya gini, jadi kehidupan praktis itu belum bisa dikatakan ilmu, walaupun mempengaruhi ya, walaupun mempengaruhi, tapi ketika belum melalui proses metode, proses ilmiah, itu belum dikatakan ilmu. Karena ada kan sesuatu pengetahuan itu menghasilkan kebaikan dan keburukan. Itu kalau tidak melalui metode ilmiah tidak bisa dikatakan ilmu. Itu maksudnya dari Norman Campbell.
Jadi kalau disimpulkan, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau perseorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Jadi ini kesimpulan dari beberapa pendapat tadi ya. Jadi lengkap bahwa ketika manusia itu melakukan aktivitas yang rasional dan kognitif, ini harus dibuktikan ya secara ilmiah. Kemudian menggunakan metode dan prosedur serta langkah-langkahnya, akhirnya menghasilkan sebuah pengetahuan yang sistematis. Nah, kalau pengetahuan yang bersifat sistematis tadi, maka mengarah ke arah-arah yang dikatakan ilmu tadi. Mungkin contohnya bisa berupa gejala-gejala alam, kealaman yang berupa hubungan dengan kealaman ya. Kemudian mungkin ke masyarakat atau perorangan, yang intinya bahwa itu benar dan diakui oleh orang banyak tentunya, maka itulah yang dikatakan ilmu. Karena mereka telah memperoleh pemahaman, penjelasan, ataupun telah membuktikannya bahwa ini adalah benar, maka itulah yang disebut ilmu. Jadi kita sudah memahami ya apa itu pengetahuan, apa itu ilmu. Itulah proses berfilsafat. Saya ulangi lagi bahwa ilmu sebagai rangkaian aktivitas manusia ada yang bersifat rasional dan juga kognitif. Jadi kalau berbicara ilmu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, itu ya harus logis, harus masuk akal. Rasional maksudnya apa? Ya proses pemikirannya yang berpegang pada kaidah-kaidah logika. Semua harus masuk akal. Yang tidak masuk akal di sini bukan disebut sebagai ilmu. Kemudian kognitif itu proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Jadi kalau ada aktivitas yang menghasilkan pengetahuan, kemudian pengetahuan itu dilakukan dengan proses, itulah yang namanya aktivitas kognitif. Kemudian selanjutnya adalah teologis. Apa sih maksudnya teologis? Ya mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, itulah yang namanya proses-proses teologis. Kemudian bisa dijelaskan, kemudian bisa melakukan penerapan dengan peramalan, maksudnya sistematisnya seperti apa dan pengendaliannya seperti apa. Itu proses teologis dalam memperoleh ilmu. Berbicara tentang ilmu, tadi kan menggunakan metode-metode. Nah, metode itu harus secara ilmiah. Ilmiah itu bisa dibuktikan secara logis. Contohnya melalui analisis, kemudian melalui pendeskripsian, kemudian pengukuran. Ada ukurannya. Ini ukuran kebenaran seperti ini. Ilmu ini kebenarannya seperti ini. Kemudian ada usaha-usaha perbandingan atau comparison. Kemudian ada survei. Jadi kalau nanti kalian mengadakan penelitian, skripsi, itu harus melalui ini semua. Analisis, deskripsi, pengukuran, perbandingan, dan survei. Baru kita temukan ilmu. Kita akan berbicara tentang pengelompokan pengetahuan. Tadi kan ilmu, kita pecah lagi. Bahwa pengelompokan pengetahuan menurut Bertrand Russell, pengetahuan ini ada dua, yaitu knowledge of facts dan juga knowledge of general connection between facts. Jadi satu, pengetahuan yang mengenai fakta-fakta. Yang kedua, pengetahuan yang mengenai hubungan umum antara fakta. Jadi hubungan setelah membicarakan fakta,
Kemudian hubungannya dengan apa? Dengan umum itu fakta itu. Itu pengelompokan pengetahuan. Tapi menurut Wood, ya, Ledger Wood, bahwa pengetahuan itu ada yang non-inferential apprehension, pengetahuan yang non-penyimpulan, yang merupakan pengenalan terhadap benda atau orang atau sifat tertentu. Agak bingung ya. Gini, jadi ini pendapat-pendapat tentang pengetahuan. Jadi tadi kita bicara masalah ilmu, kita sekarang pecah lagi menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu proses sebelum ilmu. Yaitu saya mengatakan bahwa tadi ada pendapat yang mengatakan pengetahuan itu apa sih? Nah, ini pendapat yang kedua adalah Ledger Wood. Pengetahuan itu ya non-inferential apprehension. Pengetahuan itu ya yang belum kesimpulan, merupakan pengenalan aja. Benda, orang, sifat itu seperti apa. Itu menurut Ledger Wood. Kemudian secara perception, pengenalan objek di luar diri seorang. Jadi kalau dikatakan pengetahuan itu masih mengenal objek dari luarnya aja. Kemudian introspection, pengenalan dalam dirinya dengan sekedar kemampuan pemikiran, kehendak dan perasaan. Jadi ketika dikatakan pengetahuan, di samping mengenal dari luarnya juga, maka ada juga pengenalan yang introspection, yang lebih dalam lagi ya, tentang kemampuannya, pikirannya, kehendak dan perasaannya. Itu kalau dalam pemahaman pengetahuan. Kemudian menurut Ledger Wood juga ada yang dinamakan istilahnya inferential knowledge, yang meliputi pengetahuan mengenai diri orang lain, pengetahuan yang menyangkut masa lampau, dan pengetahuan yang menyangkut ilmiah. Jadi menurut Ledger Wood itu cara-cara memahami pengetahuan itu ada banyak prosesnya. Mungkin kita mengetahui orang lain itulah disebut pengetahuan, tapi itu bukan ilmu ya. Kemudian mengetahui masa lampau itu juga sebatas pengetahuan. Kemudian mengetahui tentang ilmiah itu sebatas pengetahuan. Kemudian ada pendapat dari Josh Kluberstein bahwa pengetahuan itu ya langsung berdasarkan pengenalannya terhadap objek pengalaman. Jadi pengalaman adalah pengetahuan. Kemudian pengetahuan diperoleh dengan humanistic knowledge, pengetahuan kemanusiaan. Jadi mempelajari manusia, pengetahuan ilmiah berdasarkan azas-azas yang cocok untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Itu masih sebatas pengetahuan. Sedangkan pengetahuan ilmiah berdasarkan azas yang cocok yang dapat membuktikan kebenaran. Jadi kalau masih memang itu belum dikatakan ilmu ya, tapi kita semua itu memperhatikan pengetahuan ilmiah itu berdasarkan azas-azas yang sesuai, yang cocok, sehingga terbukti kebenarannya. Tapi belum dikatakan ilmu, masih sebatas pengetahuan ilmiah. Nah, selanjutnya adalah dari manakah hakikat pengetahuan itu? Yang pertama dari realisme, pengetahuan manusia real adanya dari kehidupan. Idealisme, pengetahuan yang tidak terdapat dalam dunia real, melainkan hanya dalam ide-ide, konsep aja. Jadi ide atau konsep itu pada hakikatnya ya hakikat pengetahuan. Realis, idealis, kemudian rasionalis, masuk akal, dan empiris melalui sumber indera manusia, dan kritisme, pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Itu ya. Jadi hakikat pengetahuan atau sumber pengetahuan manusia itu tadi disebutkan bahwa ada realisme, idealisme, rasionalisme, empirisme, dan kritisme atau transindentalisme. Pengetahuan sebagai dasar teori yang melahirkan pengetahuan ilmiah, cakupannya adalah jenis sasarannya, bentuk-bentuk pernyataannya, ragam-ragam proposisinya,
ciri-ciri pokok dan pembagian sistematis. Jadi pengetahuan sebagai dasar teoritis melahirkan pengetahuan yang ilmiah. Jadi kalau pengetahuan itu dilakukan dengan teoritis, maka dia akan dijadikan sebagai sebuah pengetahuan yang ilmiah. Ya, cakupan ilmiah itu melalui apa? Jenis sasarannya apa? Bentuknya pernyataannya kayak seperti apa? Ragam-ragam proposisinya, ciri-ciri pokoknya, pembagian sistematisnya, itu merupakan ciri-ciri dari pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, mahasiswa yang dirahmati Allah, saya kira untuk memahami ilmu dan pengetahuan, bagaimana proses pengetahuan menjadi ilmu, bagaimana ilmu itu bisa diakui kebenarannya sehingga bisa dijadikan sebagai ilmu yang baru, maka belajar hari ini saya kira kita cukupkan, karena kita akan mempelajari yang lebih luas lagi bahwa ilmu-ilmu yang lahir di dunia ini adalah merupakan ilmu yang berinduk dari filsafat. Jadi filsafat itu melahirkan banyak-banyak ilmu yang melalui proses yang namanya proses pengetahuan dan proses ilmu sendiri. Saya kira hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum mulai dari video ini, teman-teman harus subscribe ya. Bentar. Kalian jangan lupa loncengnya juga ya, sama like juga.